Selamat sore, perkenalkan nama saya Yusni Handayani. Di sini saya akan membahas mengenai pengisian formulir SPT. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya harus memilih jenis SPT yang sesuai dengan si wajib pajak. Karena setiap wajib pajak memiliki jenis SPT yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima oleh si wajib pajak. Kemudian kita harus juga memperhatikan tahun pajak yang harus kita isi. Sebagai contoh atau sebagai data yang akan saya jelaskan, saya memakai data sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh formulir pengisian SPT tahunan. Di sini memakai data dari wajib pajak SDR. Sebelum mengisi di kolom identitas, selayaknya dalam mengisi formulir SPT menulis tahun pajak. Di sini tahun pajak dituliskan 2019. Kemudian setelah menulis tahun pajak, langkah berikutnya adalah menulis identitas dari si wajib pajak. Wajib pajak itu kolom identitasnya terdiri dari NPWP, kemudian nama wajib pajaknya di sini memakai data saudara SDR, kemudian pekerjaan dari SDR merupakan karyawan PT YNT, kemudian dituliskan juga nomor telepon dari wajib pajak, kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada 4 kolom, yaitu KK, HB, PH, MT. Dengan keterangan KK merupakan kepala keluarga, HB berpisah berdasarkan putusan hakim, kemudian PH merupakan pemisahan harta dan penghasilan, sedangkan MT hak dan kewajiban pajak sendiri. Di sini saudara SDR sebagai status kewajiban perpajakannya kepala keluarga, maka yang diarsir atau yang dipilih adalah KK. Setelah menulis identitas, langkah berikutnya menulis penghasilan neto. Penghasilan neto yang pertama penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Hal ini sehubungan dengan pekerjaan Bapak SDR sebagai karyawan di perusahaan PT YNT. Hal ini merupakan diisi sesuai dengan akumulasi jumlah penghasilan neto. Kemudian setelah diakumulasikan ditulis di sebelah kanan sini sesuai dengan nomornya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jikalau penghasilannya tidak ada atau hanya satu saja, maka ini tidak diisi atau bisa juga diisi dengan nihil. Juga penghasilan neto luar negeri, sehubung Bapak SDR tidak memilikinya, maka tidak ditulis atau boleh ditulis sebagai nihil. Setelah itu jumlah penghasilan neto dari Bapak SDR karena tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya dan neto luar negeri, maka tetap hasilnya di sebelah sini. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Jikalau si wajib pajak tidak memberikan zakat atau sumbangan, maka di sini dituliskan nihil, sehingga apabila ditotal dari jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, maka hasilnya ditulis sesuai dengan nomornya. Setelah mengisi bagian penghasilan neto, maka selanjutnya adalah mengisi bagian penghasilan kena pajak. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak dari Pak SDR adalah sebagai berikut. Kemudian setelah mengisi data ini, selanjutnya adalah mengisi bagian PPh terhutang. Apabila si wajib pajak tidak memiliki data atau akumulasi PPh terhutang, maka formnya boleh tidak diisi atau ditulis dengan nihil. Selanjutnya adalah kredit pajak. Hal ini
apabila si wajib pajak memiliki PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Apabila si wajib pajak tidak ada sangkutannya, maka boleh tidak diisi atau diisi dengan nihil. Selanjutnya adalah mengisi bagian PPh kurangan atau lebih bayar. Hal ini diperhitungkan dengan utang pajak. Selanjutnya angsuran PPh. Kemudian selanjutnya mengisi kolom lampiran. Kolom lampiran ini melampirkan data-data yang sesuai dari tertulis sebagai berikut. Selanjutnya kolom terakhir di sini mengisi nama wajib pajak, kemudian NPWP, tanggal, bulan dan tahun di mana wajib pajak akan membayar pajak, kemudian tanda tangan. Demikian yang boleh saya sampaikan mengenai perihal pengisian SPT bagi wajib pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.